Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya, yaitu membahas tentang grafik fungsi nilai mutlak bagian yang kedua. Ini lanjutan dari video sebelumnya. Oke, langsung saja. Buatlah grafik Y sama dengan nilai mutlak X dikurang 2 untuk setiap X bilangan real. Mari kita buat grafiknya bersama-sama. Jangan lupa siapkan buku catatan kalian, tanda tulis, kemudian penggaris agar grafiknya rapi hasilnya. Oke, sudah disiapkan. Mari kita buat grafiknya bersama-sama. Grafik Y sama dengan nilai mutlak X dikurang 2. Pertama, sama seperti sebelumnya, kita gunakan definisi nilai mutlak untuk menjabarkan fungsi nilai mutlaknya. Y sama dengan nilai mutlak X dikurang 2, hasilnya adalah yang pertama, X dikurang 2 jika X lebih besar dari atau sama dengan 2. Batasnya dapat dari mana? Ini sudah Ibu jelaskan di video sebelumnya. Selanjutnya, hasil yang kedua adalah negatif dari pengurangan X dikurang 2 jika X kurang dari 2. Nah, pertama yang akan kita buat grafiknya adalah untuk X dikurang 2 jika X lebih besar dari atau sama dengan 2. Berarti fungsi nilai mutlaknya menjadi Y sama dengan nilai mutlak X dikurang 2 sama dengan X dikurang 2 untuk X lebih besar dari atau sama dengan 2. Sekarang perhatikan batas X-nya. X lebih besar dari atau sama dengan 2. Berarti nilai X yang paling kecil di sini adalah X sama dengan 2. Kita mulai dari X sama dengan 2. Maka nilai Y-nya menjadi 2 dikurang 2. 2 dikurang 2 sama dengan 0. Maka koordinat titik awalnya diperoleh 2,0. Selanjutnya kita coba untuk X sama dengan 3. Maka Y-nya menjadi 3 dikurang 2. 3 dikurang 2 sama dengan 1. Maka kita peroleh koordinatnya 3,1. Kita coba lagi X sama dengan 4. X sama dengan 4, maka Y-nya kita peroleh 4 dikurang 2. 4 dikurang 2 sama dengan 2. Maka titik koordinatnya adalah 4,2. Ini kita sedang mencari titik bantu untuk menggambar grafiknya agar lebih mudah. Semakin banyak titik bantu yang kamu cari, maka grafiknya akan semakin akurat. 4,2. Lanjut sampai X sama dengan 5. Maka nilai Y-nya adalah 5 dikurang 2. 5 dikurang 2 sama dengan 3. Maka titik koordinatnya menjadi 5,3. Sepertinya sudah cukup sampai di sini titik bantunya. Perhatikan bahwa kita memperoleh koordinat awalnya yaitu 2,0. Selanjutnya, tinggal kita gambarkan titik koordinat ini ke dalam bidang kartesius atau diagram kartesiusnya. Silakan kalian buat dulu bidang kartesiusnya, lengkap dengan sumbu X, sumbu Y, dan garis bilangan. Oke, pertama titik koordinatnya adalah 2,0. Maka X-nya sama dengan 2, Y-nya sama dengan 0. Titiknya ada di sebelah sini. Ibu pakai warna yang lebih cerah.
agar terlihat. Oke, 2,0. Selanjutnya titik koordinat yang kedua adalah 3,1. Selanjutnya titik koordinat selanjutnya adalah 4,2. Titik koordinat selanjutnya adalah 5,3. Dan seterusnya. Kira-kira kalau misal X-nya 6, titik koordinatnya di mana? Perhatikan polanya ya. Berarti di sini. Berarti di sini 6,4. Kemudian kalau misalnya X-nya 7, Y-nya 5, dan seterusnya. Setelah kita gambar titik bantu pada bidang kartesius, selanjutnya hubungkan titik-titik tersebut dengan garis lurus. Maka grafiknya akan menjadi seperti ini. Nah, selanjutnya kita tinggal menggambar grafik fungsi nilai mutlak untuk kemungkinan yang kedua. Untuk Y sama dengan nilai mutlak X dikurang 2 sama dengan negatif dari pengurangan X dikurang 2 jika X kurang dari 0. Oke, selanjutnya kita akan menggambar grafiknya yang kedua, yaitu untuk nilai mutlak X dikurang 2 yang hasilnya negatif dari pengurangan X dikurang 2 jika X kurang dari 2. Nah, perhatikan batasnya. Karena di sini batasnya adalah untuk X dikurang 2, maka kita mencoba dari X bilangan real bulat yang kurang dari 2, apa? Kita mulai dari X sama dengan 1. Ketika X sama dengan 1, maka nilai Y-nya adalah, kita langsung pakai fungsi nilai mutlaknya ya. Satu dikurang 2. 1 dikurang 2 sama dengan negatif 1. Berarti nilai mutlak dari negatif 1 adalah 1. Maka titik koordinatnya menjadi 1,1. Kemudian kita coba untuk X sama dengan 0. Maka Y-nya menjadi nilai mutlak dari 0 dikurang 2. 0 dikurang 2 sama dengan negatif 2. Maka nilai mutlak dari negatif 2 adalah 2. Maka titik koordinatnya menjadi 0,2. Kemudian kita coba untuk X sama dengan negatif 1. Maka nilai mutlaknya menjadi Y sama dengan negatif 1 dikurang 2. Negatif 1 dikurang 2 sama dengan berapa? Sama dengan negatif 3. Nilai mutlak dari negatif 3 adalah 3. Maka titik koordinatnya menjadi min 1,3. Sekali lagi kita coba untuk X sama dengan negatif 2. Maka Y-nya menjadi nilai mutlak dari negatif 2 dikurang 2 sama dengan negatif 4. Negatif 4 sama dengan positif 4. Negatif 4, nilai mutlak dari negatif 4 sama dengan positif 4. Maka titik koordinatnya menjadi negatif 2 atau min 2,4. Oke, cukup sampai di sini saja, tidak usah banyak-banyak. Selanjutnya kita tinggal menggambar titik koordinat yang sudah kita temukan ke dalam
bidang kartesius. Titik koordinat yang pertama adalah 1,1. X-nya 1, Y-nya 1, berarti titiknya ada di sini. Kemudian titik koordinat yang kedua adalah 0,2. Titik koordinat yang ketiga negatif 1,3. Titik koordinat yang keempat negatif 2,4. Kira-kira kalau misalnya X-nya negatif 3, maka Y-nya berapa? Bisa dilihat ya, sudah terlihat jelas polanya, pasti Y-nya adalah 5. Dan seterusnya. Selanjutnya kita tinggal menghubungkan titik-titik ini dengan garis lurus. Oke, maka kita temukan grafiknya. Yang kedua, sehingga grafik dari nilai mutlak Y sama dengan X dikurang 2. Sehingga kita temukan grafik dari Y sama dengan nilai mutlak X dikurang 2 seutuhnya. Ini grafik seutuhnya, grafik yang utuh. Nah, selanjutnya, coba kalian perhatikan grafiknya. Perhatikan, grafik Y sama dengan nilai mutlak X dikurang 2 memotong sumbu X di titik apa? Di titik 2,0. Memotong sumbu X. Yang pertama ini memotong sumbu X. Perhatikan dia memotong sumbu X di sini, yaitu di titik 2,0. Oke, cocok ya dengan penjelasan di video sebelumnya bahwa grafik akan memotong sumbu X ketika Y-nya sama dengan 0. Selanjutnya, grafik ini memotong sumbu X di titik apa? Terlihat jelas ya? Di titik 0,2. Titiknya yang mana sih? Yang ini loh. Terlihat bahwa grafik itu memotong sumbu Y di titik 0,2. Cocok juga dengan penjelasan sebelumnya bahwa grafik dikatakan memotong sumbu Y ketika X-nya sama dengan 0. Jadi X-nya sama dengan 0. Karena berapapun nilainya, ketika X-nya sama dengan 0, titik itu pasti akan memotong di sumbu Y. Oke, mari kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Buatlah grafik Y sama dengan nilai mutlak dari X ditambah 4 dijumlah nilai mutlak dari X dikurang 3 untuk setiap X bilangan real. Kalau sebelumnya nilai mutlaknya hanya 1, yang sekarang ini ada penjumlahan 2 nilai mutlak yang berbeda. Bagaimana membuat grafiknya? Perhatikan penjelasan berikut ini. Grafik fungsi Y sama dengan nilai mutlak dari X ditambah 4 ditambah nilai mutlak dari X dikurang 3 atau penjumlahan 2 nilai mutlak. Yang pertama, gunakan definisi nilai mutlak untuk menjabarkan fungsi nilai mutlaknya. Fungsi nilai mutlak ini ketika dijabarkan maka hasilnya menjadi seperti ini. Oke, ini dapatnya dari mana? Ini sudah kita bahas di video sebelumnya tentang contoh nilai mutlak dari bentuk aljabar linear satu variabel. Kok masih ada yang bingung atau belum paham itu dapatnya dari mana? Coba dilihat lagi, dipahami lagi video contoh part 2. Oke, lanjut saja ya. Di sini ada 3 bagian, ada 3 hasil. Yang pertama 2X ditambah 1,
jika X-nya lebih besar dari atau sama dengan 3. Kemudian yang kedua, hasilnya atau nilainya sama dengan 7 jika X lebih besar dari atau sama dengan negatif 4 dan kurang dari 3. Kemudian hasil yang terakhir adalah min 2X dikurang 1 jika X-nya kurang dari min 4. Pertama yang akan kita gambar adalah hasil dari fungsi nilai mutlak Y 2X ditambah 1 jika X lebih besar dari sama dengan 3. Oke. Yang pertama, hasil fungsi nilai mutlaknya adalah 2X ditambah 1 untuk X lebih besar dari atau sama dengan 3. Perhatikan batas X-nya. X lebih besar dari atau sama dengan 3, berarti X boleh sama dengan 3 atau lebih dari 3. Kita mulai dari X yang paling kecil dulu, yaitu X sama dengan 3. Perhatikan ketika X-nya sama dengan 3, maka Y-nya sama dengan 2 dikali 3 ditambah 1. 2 dikali 3 sama dengan 6, ditambah 1 sama dengan 7. Berarti Y-nya sama dengan 7. Sehingga kita peroleh titik koordinatnya yaitu 3,7. Selanjutnya, X sama dengan 4. Maka Y-nya sama dengan 2 dikali 4 ditambah 1. 2 dikali 4 sama dengan 8. 8 ditambah 1 sama dengan 9. Maka titik koordinatnya adalah 4,9. Selanjutnya, untuk X sama dengan 5. Maka nilai Y-nya adalah 2 dikali 5 ditambah 1. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 10 ditambah 1 sama dengan 11. Maka titik koordinatnya adalah 5,11. Lanjut, X sama dengan 6. Ketika X sama dengan 6, maka Y-nya adalah 2 dikali 6 ditambah 1. 2 dikali 6 ditambah 2 dikali 6 ditambah 1 sama dengan 12 ditambah 1 sama dengan 13. Maka koordinatnya adalah 6,13. Nah, selanjutnya kita gambar grafiknya ke dalam bidang kartesius. Oke, kalian gambar dulu bidang kartesiusnya, jangan lupa sumbu XY-nya. Mari kita gambar. Kita coba pakai warna hijau ya, atau warna yang berbeda. Kita gambar dulu titik koordinat yang pertama yaitu 3,7. X-nya 3, Y-nya 7. Berarti titiknya ada di sini. Ini titik 3,7. Selanjutnya titik koordinat yang kedua, X-nya sama dengan 4, Y-nya sama dengan 9. Berarti ada di sini. Lanjut ke titik koordinat selanjutnya, X-nya sama dengan 5, Y-nya sama dengan 11 atau 5,11. Berarti di sini. Kemudian titik koordinat yang keempat di 6,13. Berarti di sini. 6,13. Kira-kira kalau misalnya kita masukkan X-nya 7, berapa nilainya? 2 kali 7, 14 ditambah 1, 15. Berarti
dia ada di sini. Ini 15 ya. 15. Dan seterusnya ke atas sampai 3. Oke, cukup sampai di sini. Selanjutnya kita tinggal menghubungkan titik-titik bantu yang sudah kita buat dengan garis lurus. Maka grafiknya yang pertama bentuknya seperti ini. Oke, lanjut ke grafik bagian yang kedua. Grafik yang akan kita gambar selanjutnya adalah fungsi nilai mutlak Y sama dengan 7 jika X-nya lebih besar dari atau sama dengan negatif 4 dan kurang dari 3. Perhatikan batasnya. Di sini batasnya adalah dari min 4 sampai kurang dari 3. Nilainya Y sama dengan 7. Artinya, X dari negatif 4 atau min 4 sampai X dikurang 3, itu nilai Y-nya sama semuanya. Y-nya sama dengan 7. Semuanya. Oke, sekarang coba kita perhatikan nilai X yang lebih besar dari atau sama dengan negatif 4. Berarti negatif 4-nya ini masuk di sini sampai X kurang dari 3. Nilainya sama dengan 7. Berarti grafiknya itu berupa garis lurus dengan Y sama dengan 7. Maka coba kita gambarkan grafiknya. Grafiknya akan jadi seperti ini. Nah, kenapa berupa garis lurus dan nilainya sama dengan 7? Karena sesuai dengan definisinya yang sudah kita cari, penjabaran nilai mutlaknya, bahwa Y sama dengan 7 untuk X lebih besar dari atau sama dengan min 4 dan kurang dari 3. Maka X di sepanjang garis ini nilainya sama semuanya, yaitu Y sama dengan 7. Oke, nah berarti kita bisa lanjut untuk menggambar grafik yang ketiga atau grafik yang terakhir. Selanjutnya kita akan menggambar grafik bagian yang ketiga, yaitu ketika fungsi nilai mutlak Y hasilnya sama dengan min 2X dikurang 1 jika X kurang dari min 4. Oke, Y sama dengan min 2X dikurang 1 untuk X yang kurang dari negatif 4. Pertama perhatikan batas X-nya. X kurang dari negatif 4. Berarti X tidak boleh sama dengan negatif 4. Mari kita coba dari X. Mari kita coba mulai dari X sama dengan negatif 5. Kenapa negatif 5? Karena bilangan real yang bulat yang kurang dari negatif 4 selanjutnya adalah negatif 5. Ketika X sama dengan negatif 5, maka Y-nya sama dengan min 2 dikali min 5 dikurang 1. Min 2 dikali min 5. Min dikali min jadinya positif. 2 dikali 5 hasilnya 10. 10 dikurang 1 sama dengan 9. Maka titik koordinatnya kita temukan yaitu 5,9. Sorry, min 5,9. Jangan lupa, 5-nya negatif. Selanjutnya untuk X negatif, maka Y-nya 2 dikali min 2 dikali negatif 6
dikurang 1. Min 2 dikali negatif 6 sama dengan positif 12. Dikurang 1 sama dengan 11. Berarti titik koordinatnya menjadi min 6,11. Lanjut, X sama dengan min 7. Maka nilai Y-nya adalah min 2 dikali min 7 dikurang 1. Min 2 dikali min 7. Min kali min hasilnya positif. 2 dikali 7 sama dengan 14. Maka 14 dikurang 1 sama dengan 13. Oke, cukup sampai di sini saja. Kita coba sampai X sama dengan min 7. Maka titik koordinatnya adalah min 7,13. Selanjutnya, kita tinggal menggambar titik koordinat yang sudah kita temukan ke dalam bidang kartesius. Yang pertama, titik koordinatnya adalah min 5,9. X-nya min 5, Y-nya 9. Berarti titiknya ada di sebelah sini. Selanjutnya, titik koordinat yang kedua adalah min 6,11. Maka titik koordinatnya ada di sini. Selanjutnya, titik koordinatnya adalah min 7,13. Berarti titik koordinatnya ada di sini. Kira-kira kalau misal dimasukkan min 8, titik koordinatnya menjadi berapa? Min 8,15. Berarti titiknya ada di sini. Selanjutnya, kita tinggal menghubungkan titik-titik yang sudah kita gambar pada bidang kartesius dengan garis lurus. Maka grafiknya akan menjadi seperti ini. Sekarang coba kalian perhatikan grafiknya. Apakah grafik ini memotong sumbu X? Jawabannya tidak ya. Dia tidak memotong sumbu X. Perhatikan bahwa grafik ini berada tepat di atas sumbu X. Kemudian, apakah grafik ini memotong sumbu Y? Ya, dia memotong sumbu Y. (0,7). Coba kalian perhatikan. Di sini dia memotong sumbu Y. Ketika X-nya sama dengan 0 dan Y-nya sama dengan 7. Grafik ini hanya memotong sumbu Y tapi tidak memotong sumbu X. Kira-kira seperti itu. Apakah kalian sudah paham tentang grafik fungsi nilai mutlak? Semoga kalian bisa paham setelah mendengarkan penjelasan dari video ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Bye-bye.